MIPA dengan media gambar. Nah, dalam pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah terkait dengan nama-nama anggota tubuh manusia. Diharapkan setelah pertemuan ini, pembelajar dapat menyebutkan anggota tubuh manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum memulai video pembelajaran, izinkan saya untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Untuk levelnya level A1 atau level bawah. Kemudian materinya mengenal nama-nama anggota tubuh. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan nama-nama anggota tubuh dengan benar, kemudian mengidentifikasi dan menunjukkan bagian-bagian tubuh sesuai dengan nama dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya yaitu peserta didik mampu menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Kemudian indikator pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nama-nama anggota tubuh, kemudian menyebutkan nama-nama anggota tubuh tersebut yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, menunjukkan anggota tubuh sesuai dengan namanya. Jadi ketika peserta didik ini tidak hanya tahu, tetapi juga bisa menunjukkan anggota tubuh dan menyebutkan nama dari anggota tubuh yang ditunjuk tersebut. Selanjutnya di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai anggota tubuh manusia. Yang kedua, gambar yang berisikan penjelasan nama anggota tubuh manusia. Kemudian metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah picture and picture. Kemudian yang kedua ceramah. Picture and picture itu di sini saya menggunakan gambar sebagai media untuk mempermudah peserta didik memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian metodenya adalah ceramah, artinya saya yang sepenuhnya menyampaikan pelajaran. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama kegiatan pendahuluan selama 5 menit, guru menyapa peserta didik, kemudian peserta didik akan menjawabnya. Dalam persepsinya, mengaitkan materi dan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman peserta didik dalam materi kegiatan sebelumnya. Kemudian, memberikan pertanyaan terkait materi sebelumnya yang masih ada kaitan dengan materi yang akan dibahas. Jadi, materi sebelumnya itu akan ditanyakan kembali pada pertemuan kali ini. Kemudian, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya di sini ada menyampaikan motivasi, yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Selanjutnya memberikan acuan, di mana guru akan memberitahu materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, kemudian menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, kemudian di kegiatan inti, yaitu selama 25 menit, guru akan menyiapkan gambar dan menjelaskan nama dari gambar yang tersedia, sedangkan peserta didik akan memperhatikan penjelasan dari gurunya. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik mengulangi apa yang disampaikan. Jadi, guru akan lebih dulu menyampaikan gambar beserta nama dari gambar tersebut, kemudian peserta didik merespon dengan mengulangi materi terkait nama anggota tubuh yang disebutkan gurunya tadi. Kemudian, guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menulis nama anggota tubuh masing-masing, kemudian akan dipresentasikan di kelas minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Kemudian, peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan arahan guru. Selanjutnya di sini kegiatan penutup selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik mengagendakan materi atau tugas individu mengenai materi mengenal anggota tubuh manusia. Kemudian gurunya akan memeriksa hasil pekerjaan peserta didik, kemudian peserta didik yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar diberi paraf dan penilaian, kemudian guru menutup kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, untuk penilaian hasil belajar, yang pertama ada penilaian sikap, ditentukan atau dilihat melalui observasi langsung ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan, itu dilihat dari penugasan. Kemudian penilaian keterampilan, berdasarkan presentasi dan portofolio peserta didik. Selanjutnya ada penilaian sikap sosial yang juga dinilai berdasarkan observasi ketika berada di dalam ruang belajar mengajar atau ruang kelas. Nah, jadi cukup sekian rencana pelaksanaan pembelajaran MIPA yang akan saya terapkan pada video pembelajaran kali ini.
Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Good, bagus. Apakah kalian masih ingat pertemuan yang kita bahas, pelajaran yang kita bahas pada minggu lalu? Apakah kalian ingat apa yang minggu lalu kita pelajari? Minggu lalu kita sudah belajar terkait nama-nama hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan nama anggota tubuh manusia. Nama anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia yang pertama, contohnya ini, tangan. Kemudian ada hidung. Kemudian ada mata, ada bibir, dan ada gigi. Kemudian ada rambut dan lain-lain. Sekarang coba lihat gambar berikut. Kemudian sebutkan apa nama dari anggota tubuh yang ada di gambar. Gambar pertama, ini gambar hidung, nose, hidung. Hidung. Yang kedua ada bibir, bibir. In English is lip. In Indonesia, bibir. Selanjutnya ada tangan. Tangan. Kemudian ada kaki. Kaki. Sekarang coba sebutkan kembali. Yang pertama ada kaki. Sebutkan kembali gambar kedua. Ini adalah gambar hidung. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah bibir. Nah, selanjutnya, apakah kamu bisa menyebutkan nama anggota tubuh ini? Anggota tubuh manusia yang ini namanya adalah eyes. Dalam bahasa Indonesia disebut mata. Mata. Kemudian, apakah kamu bisa menyebutkan anggota tubuh yang ini? Ya. Dalam bahasa Indonesia disebut gigi. Gigi. Nah, satu lagi, last one. Bisakah kamu menyebutkan anggota tubuh yang ini? Apakah nama anggota tubuh ini? Hair. Ini dalam bahasa Indonesia disebut rambut. Rambut. Baik, kita ulangi sekali lagi semuanya. Yang pertama, di sini ada gambar hidung. Hidung. Kemudian yang kedua ada gambar mata. Mata. Selanjutnya ada gambar bibir. Bibir. Lagi ada gambar gigi. Gigi. Gambar yang berikutnya adalah tangan. Tangan. Selanjutnya ada gambar rambut. Apa? Rambut. Nah, untuk tugas yang akan kita kumpulkan di pertemuan berikutnya, silahkan kamu tulis anggota tubuh yang ada di badanmu sendiri. Silahkan tulis anggota tubuh yang kamu ketahui. Kemudian, pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas dan praktikkan sendiri-sendiri. Contoh, kamu menuliskan mata, maka kamu akan menunjukkan bagian anggota tubuh mana yang disebut dengan mata. Apa kamu mengerti? Mengerti.
Baik, sekian video pembelajaran BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.